Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mandia. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep wahyu dalam Al-Quran. Konsep wahyu dalam Al-Quran adalah keyakinan bahwa Allah mengirimkan pesannya kepada para nabi dan rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran dianggap sebagai wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu dianggap suci, benar, dan merupakan ucapan langsung dari Allah yang diikuti sebagai pedoman hidup. Adapun beberapa poin yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu definisi wahyu secara etimologi dan terminologi, konsep wahyu menurut Al-Quran, dan cara wahyu turun kepada Rasul dan mukjizat Al-Quran. Al-wahyu adalah kata masdar infinitif. Dia menunjuk pada dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Secara etimologi, pengertian wahyu dapat diartikan sebagai ilham al-fitri al-insan, ilham yang menjadi fitrah manusia seperti wahyu terhadap ibu Nabi Musa. Terus yang kedua itu ilham yang berupa naluri pada binatang seperti wahyu kepada lebah. Isyarat yang cepat melalui isyarat seperti isyarat Zakaria yang diceritakan Al-Quran. Kemudian bisikan setan untuk menghias yang buruk agar tampak indah dalam diri manusia. Kemudian adapun secara terminologis pengertian wahyu itu menurut Muhammad Abdul Al-Azim Az-Zakani mendefinisikan wahyu sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya, baik berupa petunjuk maupun ilmu. Namun penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak terjadi dalam manusia biasa. Wahyu adalah tanzil atau munazzal yang berarti diturunkan langsung. Dalam artian apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan penggalihan bahasa oleh malaikat atau oleh nabi sendiri. Dari Allah Subhanahu wa taala sudah berbahasa Arab, bukan dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya teks Al-Quran walaupun bagaimanapun akan sama dengan teks buatan penyair ataupun jampi-jampi paranormal. Pada dasarnya hubungan komunikatif antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia bersifat timbal balik, yakni dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan sebaliknya dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Al-Quran, wahyu memperoleh tempat yang sangat khusus, diperlakukan secara istimewa, misterius, rahasia, atau tidak dapat diungkapkan oleh pikiran manusia. Untuk itulah diperlukan perantara yang disebut Nabi. Dalam Islam, wahyu artinya perkataan Tuhan yang pada hakikatnya merupakan konsep linguistik. Objek utama wahyu di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW.
dakwah ini Rasulullah juga menerima wahyu melalui mimpi yang benar. Para rasul itu perlu mempunyai tanda untuk menguatkan bahwa segala apa yang disampaikan itu benar-benar dari Tuhan semesta alam. Tanda-tanda itu harus dapat mengalahkan atau melebihi segala kejadian yang besar. Untuk itu manusia semuanya tidak akan dapat membuat atau meniru perbuatan luar biasa yang dilakukan Nabi. Tanda-tanda itu namanya mukjizat, yang menurut kata aslinya berarti yang dapat mengalahkan. Oleh karena itu tentu saja mukjizat Nabi terjadi dari beberapa hal yang mengherankan dan mengalahkan kecakapan manusia, dan memang maksud dan gunanya untuk mengatasi atau mengalahkan apa yang didapat oleh manusia yang dapat mempunyai mukjizat. Manusia yang telah mengetahui itu terbagi menjadi dua golongan. Satu, golongan yang masih bersih hatinya apabila mereka kedatangan kebenaran ini akan tunduk dan mengikuti akan segala petunjuknya, baik dalam pekerjaan sehari-hari ataupun urusan kepercayaan. Di dalam hatinya mereka itulah orang-orang yang insaf, lagi berbudi mulia, mereka itulah orang yang berbahagia. Segolongan lagi ialah orang-orang yang terpengaruh oleh hawa nafsunya, maka mereka dengan sengaja tidak hendak melihat cahaya kebenaran dan mencari-cari jalan lain. Hal itu disebabkan oleh kesombongan mereka atau karena merasa hina kiranya mengikuti kebenaran itu, atau karena hasad atau iri kepada yang membawa kebenaran, atau telah terlanjur dalam yang sesat, dan mereka itu adalah orang-orang yang teraniaya oleh perbuatannya sendiri. Apabila orang-orang banyak tadi membohongkan para rasul atau mengajak serta mendurhakainya, maka Allah memberikan mukjizat yang dapat menolak tuduhan mereka dan menutup mulut mereka yang hanya menuduh tidak ada bukti. Maka dari itu pada tiap-tiap kedatangan mukjizat tentu bersama dengan tantangan yang maksudnya meminta kepada orang-orang yang membohongkan supaya membuat atau mengadakan seperti mukjizat tadi, dan supaya mereka mengetahui dan mengerti bahwa mereka tidak dapat dan tidak akan dapat, dan supaya mereka melakukan hal serupa dengan mukjizat tersebut. Demikian Allah memberi tanda persaksian bagi kebenaran para rasul. Mukjizat itu seperti menjadi bukti kebenaran, meskipun masih banyak orang yang mengingkarinya. Adanya orang-orang yang ingkar akan kebenaran setelah adanya bukti itu tidak akan mengurangi kebenaran para rasul. Itulah tadi kelompokan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebelum Al-Quran dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, masuk wahyu telah ada di dalam budaya masyarakat Arab pada masa itu. Wahyu merupakan sebuah pencerahan, sebuah bukti realitas, dan sebuah penegasan kebenaran. Ia adalah sebuah tanda yang jelas, sebuah bukti indikasi, makna indikasi bagi seorang pemerhati yang harus diamati, direnungkan, dan dipahami. Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya dengan dua cara melalui Jibril. Malaikat pembawa wahyu. Ada dua cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada rasul. Pertama, datang dengan cara seperti suara lonceng, yaitu suara yang amat kuat yang dapat mempengaruhi kesadaran sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Melalui perantaraan di antaranya ialah mimpi yang benar bagi para nabi adalah wahyu yang wajib diikuti. Ialah mimpi Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Ismail.